Iya, nah berarti sudah tahu apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Nah kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah yang besar dan rumit? Cari solusi. Ya, ditentukan solusinya menjadi bagian-bagian kecil. Ya. Kemudian apa yang biasanya kalian lakukan ketika akan memasak mie instan? Merebus air. Apa lagi? Memasukkan mie. Kemudian bumbu. ya, masukkan bumbu. Iya, siap disajikan lalu dimakan. Berarti ada tata caranya dan ada urutannya, ya kan? Apakah langsung bisa dimasukkan mie-nya? Ya. Apakah dibuka dulu bungkusnya atau tidak? Dibuka dulu, ya. Perhatikan video yang akan ibu tampilkan. Nanti kamu akan mempelajari era industri 4 dan akan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang telah terperlukan. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan mulai mengenal bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipijak. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah penting air, kamu azik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Jadinya kamu mengalami banyak hal dari mengerjakan tugas, bermain bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Nanti nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mengenali beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diperintahkan belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan lain. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang baru dan masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan hasil. Nah, itu dia kecerdasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks.
Algoritma, langkah-langkah yang jelas. Maksudnya berurutan langkahnya nih. Coba lihat. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang berurutan dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Contohnya ini seperti resep makanan atau petunjuk arah. Contohnya cara membuat roti bakar. Langkah pertama, ambil 2 potong roti tawar. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang kalian silakan susun kertas yang sudah Ibu bagikan tadi sesuai dengan 4 pilar utama berpikir komputasional. Silakan susun dengan kelompoknya masing-masing. Yang mana yang termasuk dekomposisi, yang mana yang termasuk pengenalan pola, yang mana yang termasuk algoritma, dan yang mana yang termasuk abstraksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Dekomposisi, menyiapkan pesta ulang tahun, membersihkan sepeda, menulis laporan proyek, pengenalan pola, menghitung pola angka, menyusun jawaban pelajaran, mengelompokkan hewan. Menggambarkan karakter algoritma, mengambil uang di ATM, membuat teh panas, berangkat ke sekolah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang silakan pada kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Menghitung pada 4, mengelompokkan menyusun jadwal pelajaran, abstraksi, mesin makanan, peta jalan, menggambar karakter anak kartun. Algoritma, mengambil uang di ATM, membuat teh panas, berangkat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa lagi? Iya, silakan. Sekarang silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan.
menentukan pola, menyusun jadwal pelajaran, menghitung pola angka, mengelompokkan hewan, abstraksi, peta jalan, resep makanan, menggambar karakter kartun. Algoritma, mengambil uang di ATM, membuat tes panas, berangkat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah mengelompokkan ada dekomposisi, ada pengenalan pola, yang ketiga ada ya abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Contohnya tadi yang dekomposisi apa saja? Bersihkan sepeda, Ya, menyiapkan pas pesta ulang tahun, menulis laporan proyek, kemudian ada pengenalan pola. Apa saja tadi yang termasuk pengenalan pola? menyusun jadwal pelajaran, Apa lagi? menghitung pola angka, Ya, menentukan hewan. ya, kemudian yang ketiga ada abstraksi. Yang termasuk abstraksi apa saja? Resep makanan, peta jalan, menggambar karakter kartun. Ya, yang terakhir adalah algoritma. Mengambil uang di ATM, Iya, nah berarti kalian sudah bisa mengelompokkan. Nah, sekarang tulis nama dan kelas. Kemudian perhatikan soal yang ada di depan dan jawab di kertas yang sudah Ibu bagikan tadi. Semuanya sudah selesai? Silahkan dikumpulkan. Nah, jadi hari ini kita tadi belajar tentang berpikir komposisional. ya, berpikir komputasional. Ya, siapa yang dapat menyimpulkan apa tadi berpikir komputasional? Ya, silakan Afif. Komputasional adalah proses berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah besar dan rumit menjadi bagian-bagian. Iya, jadi berpikir komputasional tadi adalah